Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Sofi Nursiami, yang kedua ada Wiwi Winarsi, yang ketiga ada Vikiana, dan yang keempat ada Maria Stefani. Kami akan mempresentasikan tentang multinational company, yaitu perusahaan KFC. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwi Winarsi. Kenalkan, saya Wiwi Winarsi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang mempunyai anak atau cabang perusahaan di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju yang memiliki teknologi, ilmu pengetahuan, dan perekonomian yang jauh lebih maju, stabil, modern, dan terus berkembang melalui industri-industri mereka yang sebagian besar mendominasi di dunia internasional. Perusahaan multinasional menurut Kamus Bisnis dan Bank adalah multinational corporation, yaitu perusahaan raksasa yang mempunyai kegiatan usaha, produksi, dan jaringan pemasaran di 2 negara atau lebih. Salah satu contoh perusahaan multinasional yaitu perusahaan KFC. Baik, langsung saja menuju sejarah singkat perusahaan KFC. KFC atau biasa disingkat Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders yang lahir pada tanggal 9 September pada tahun 1890. Nah, pada tahun 1900 hingga tahun 1924, Harlan Sanders memegang berbagai pekerjaan termasuk peternakan tangan, tim konduktor, tentara swasta di Kuba, pandai besi pembantu, railard, petugas pemadam kebakaran, asuransi salesman, penjual ban, dan operator bengkel Sanders Oil. Pada tahun 1930, di tengah-tengah depresi, Harlan Sanders membuka restoran pertamanya di ruang depan kecil dari sebuah pompa bensin di Corbin, Kentucky. Sanders Station berfungsi sebagai operator, kepala juru masak, dan kasir, dan nama-nama ruang makannya yaitu Sanders Pengadilan dan Cafe. Hingga pada tahun 1936, Kentucky Gubernur Ruby Harlan Sanders Lavon membuat kehormatan Kentucky Colonel sebagai pengakuan atas kontribusinya bagi negara bagian Cushing. Pada tahun 1937, pengadilan yang Sanders dan KP menambahkan sebuah motel dan memperluas restoran menjadi 142 kursi. Pada tahun 1939, pengadilan yang Sanders dan KP yang pertama kali terdaftar di Duncan Hines Adventures in Good Eating. Api menghancurkan MK yang Sanders dan KP tapi dibangun kembali dan dibuka kembali. Lama kemudian, Kolonel Sanders mulai menggunakan untuk menggoreng ayamnya untuk memberikan pelanggan ayam segar lebih cepat. Pada tahun 1940, kelahiran dari resep asli. Pada tahun 1949, Sanders menikahi Claudia Harga. Pada tahun 1952, Kolonel mulai aktif franchise bisnis ayamnya dengan mengadakan perjalanan dari kota ke kota dan memasak sejumlah ayam untuk pemilik restoran dan pegawai. Penghargaan Kolonel P.T. Herman di Salt Lake City dengan KFC pertama waralaba, perjanjian jabat tangan menetapkan pembayaran nikel untuk Sanders untuk setiap ayam yang dijual. Pada tahun 1957, Kentucky Fried Chicken yang dijual di ember pertama. Selanjutnya, pada tahun 1960, kerja keras kolonel di jalan mulai melunasi dan adanya KFC 1.900 waralaba dan 400 unit di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun 1964, Kentucky Fried Chicken mempunyai lebih dari 600 outlet waralaba di Amerika Serikat, Kanada, dan di luar negeri pertama outlet di Inggris. Pada tahun 1965, Kolonel Sanders menerima Horatio Alger Award dari American Association Sekolah dan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1966, Kentucky Fried Chicken Corporation go public.
Pada tahun 2006, lebih dari 1 miliar dari Colonel's Vineyard Liquid Gold ayam makan malam disajikan setiap tahun di lebih dari 80 negara dan teritori di seluruh dunia. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2007, KFC bangga memperkenalkan resep baru yang membuat Colonel 11 bumbu dan rempah-rempah dan jari licin rasa, tapi mengandung 0 trans fat gram per porsi berkat minyak goreng baru. Baik, itulah sejarah singkat dari perusahaan KFC. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sofi Nursiami. Di sini KFC memiliki visi dan misi. Visinya yaitu adalah perusahaan KFC menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, KFC selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan, serta nilai tambah lainnya. Bagi KFC, senyum setiap pelanggan adalah hal terpenting. Misinya yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap pelanggan kami di setiap restoran cabang KFC. Terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional KFC ke arah yang lebih baik lagi bagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya ada sejarah singkat masuknya KFC ke Indonesia, yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galael Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Kesuksesan outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet-outlet di kota besar lainnya, seperti di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan, di Makassar, dan di Manado. Keberhasilan yang terus diraih dalam mengembangkan merek menjadikan KFC sebagai bisnis waralaba cepat saji yang dikenal luas dan didominasi di Indonesia. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Yana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kendala yang dihadapi oleh KFC. Pandemi COVID-19 merugikan KFC sebesar 377 miliar di tahun 2020. Manajemen KFC Indonesia menyatakan adanya penurunan daya beli pelanggan dan kebijakan pemerintah soal pembatasan untuk menahan penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan gangguan operasional membuat penurunan hebat dalam penjualan. Puluhan outlet KFC Indonesia harus tutup akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang berdampak besar bagi pengolah KFC ini. Sebagai contoh, sejak pandemi melanda hingga saat ini terdapat 33 outlet KFC yang harus tutup sementara. Bagi pemasaran yang dilakukan oleh KFC, yang pertama yaitu kesempurnaan resep masakan. KFC selalu menyempurnakan cita rasa setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji lainnya. Yang kedua, adanya inovasi. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas KFC. Ketiga, yaitu partnership dengan perusahaan lainnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KFC
adalah dengan merangkul beberapa industri musik untuk bekerja sama, sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi baik untuk pelanggan remaja maupun dewasa. Selain itu, dalam hal promosi ini, KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. Ini mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. Hasilan yang diraih oleh KFC berdasarkan data dari E-Monitor tahun 2016, KFC memiliki 11,6% pangsa pasar di Cina. Persentase ini jauh di depan McD yang hanya ada di kisaran 5,6%. Selain itu, McD hanya memiliki sekitar 2.500 restoran di Cina. Selain sistem manajemen yang baik, ada juga rahasia di balik larisnya menu makanan KFC di Cina. Kunci utama keberhasilan KFC menggait pelanggan yang ada pada menunya. KFC Cina bukan hanya menjual makanan utama berupa ayam goreng yang ada di seluruh cabang dunia, mereka juga menyediakan menu bercita rasa lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maria Stefani. Terima kasih kepada Sofi yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas mengenai kunci keberhasilan KFC. Kunci keberhasilan KFC dalam meraih kesuksesan adalah konsisten melakukan inovasi, baik itu inovasi produk maupun layanan. Selain itu, KFC juga memiliki duta produk di bidang olahraga dan musik. Tak ketinggalan, promo bersama dengan produk lain seperti Telkomsel, Tikes, maupun merek minuman yang tersedia di gerainya turut digencarkan. Sementara itu, untuk layanan, KFC telah menghadirkan konsep self-service terminal di beberapa gerai. Konsep ini memungkinkan konsumen untuk dapat memesan dengan cepat tanpa harus mengantri. PT Fast Food Indonesia, pemegang hak waralaba tunggal Kentucky Fried Chicken, akhirnya memberikan penjelasan soal ratusan karyawan yang terpaksa dirumahkan akibat kondisi pandemi COVID-19. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi banyak orang atau pihak ini, kita harus hadapi bersama dengan berkorban sedikit banyak untuk menjaga kelangsungan usaha ke depan secara bersama-sama, kata Direktur Fast Food Indonesia, yaitu Justinus Dalimin, kepada Tribun News. Ia menyebut beberapa pekerja yang dirumahkan itu lantaran gerai KFC tidak beroperasi menyusul adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Peraturan daerah menetapkan gerai di mal harus tutup, maka dengan sangat terpaksa pekerja dirumahkan, ujar Justinus. Proses dirumahkannya pekerja tersebut tidak dibarengi dengan surat keterangan dari pihak perusahaan. Berdasarkan memo yang dikeluarkan PT Fast Food Indonesia, menyatakan pekerja upah di atas UMP akan dipotong 50% dan pekerja di bawah UMP dipotong 30%, kata Anthony. Menurutnya, manajemen KFC telah melanggar ketentuan perlindungan upah sebagaimana diatur dalam UU 13 tahun 2003 tentang kewajiban untuk membayar upah seluruh pekerja yang dirumahkan 100%. Padahal pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja telah menjamin perlindungan pada buruh dengan mengeluarkan surat edaran nomor M3HK 04 2020 tentang perlindungan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tambahnya, SPBI menyampaikan contoh kasus di Jawa Timur bahwa sejak 30 Maret 2020, beberapa stor KFC di Transmart Jember, Transmart Ngagel Surabaya, Transmart Sidoarjo, dan Juanda ditutup dengan kebijakan cuti per 1-11 April 2020. SPBI menuntut agar pemerintah menindak tegas PT Fast Food Indonesia yang telah melanggar ketentuan perlindungan upah terhadap pekerjanya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan karena ini adalah awal dari usaha sukses. Kemudian yang terakhir adalah ilmu
dan pendidikan merupakan suatu elemen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh wirausaha. Kedua hal tersebut harus selalu terus diasah agar tidak tumpul dan mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir dan menemukan inovasi. Seperti halnya perusahaan KFC yang awalnya Kolonel Sanders yang berusia 40 tahun memasak ayam hanya untuk turis yang berada di bengkelnya. Namun siapa sangka saat Kolonel Head Sanders berusia 65 tahun, KFC mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1979 dan KFC berhasil menjadi bisnis waralaba cepat saji yang dikenal luas dan dominan di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan multinasional. Menurut definisi dari PBB, di tahun 1973, perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang memiliki aset, pabrik, tambang, kantor pemasaran, dan semacamnya di 2 atau lebih negara. Perusahaan multinasional menurut definisi yang lain adalah sebuah perusahaan yang memiliki cabang di beberapa negara. Seringkali perusahaan multinasional atau MNC menempatkan kantor pusat mereka di negara asal perusahaan, yang kemudian difungsikan untuk melakukan koordinasi manajemen secara global. Kekuatan politik beberapa MNC seperti Toyota dan Microsoft tidaklah lemah, bisa dikaitkan dengan jumlah anggaran atau modal mereka yang sangatlah besar dan selalu bertambah. MNC juga tidak selalu memproduksi produknya sendiri. MNC juga memiliki banyak subkontraktor untuk menghasilkan produk tertentu. Perusahaan Boeing misalnya. MNC yang pertama berdiri pada tahun 1902 yang ternyata didirikan di Indonesia. Perusahaan tersebut bernama VOC. Perusahaan multinasional jika dilihat dari tahapan perkembangannya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama tahapan ekspor, yang kedua tahapan produksi di negara lain, dan yang ketiga disebut tahapan multinasional. MNC entry mode ini bisa kita lihat dari level sumber daya yang dibutuhkan dan dari level kontrolnya. Yang pertama, yang paling sederhana yaitu ekspor. Dari ekspor, kemudian perusahaan berkembang menjadi sebuah perusahaan yang masuk ke negara lain menggunakan lisensi. Setelah lisensi, ada sistem franchise. Franchise ini banyak sekali contohnya, seperti fast food yang ada di sekitar kita, sampai bisnis perhotelan. Kemudian setelah franchise, makin meningkat lagi, ada joint venture. Kemudian, yang paling tinggi cara masuknya MNC yaitu wholly owned subsidiary, di mana perusahaan setting perusahaannya di negara lain mulai dari awal sampai memiliki kantor dan pabrik di negara yang berbeda. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara.
Tapi karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Pada tahun 1930, Sanders memulai sejarahnya di KFC setelah dia membuka restoran kecil di stasiun pengisian bahan bakar Shell. Pada tahun itu juga, Sanders menginjak salah satu momen penting bisnisnya. Setelah terlibat baku tembak dengan Matt Stewart, akibat persaingan bisnis, Matt Stewart mengecat papan iklan yang mengarahkan pengendara pada stasiun bahan bakar tempat restoran Stewart berada. Kesal karena perbuatan Stewart, Sanders bersama 2 pegawai Shell terlibat baku tembak dengan Stewart yang menyebabkan seorang pegawai Shell meninggal dan Stewart masuk penjara. Masuknya Stewart ke penjara melambangkan bisnis Sanders karena stasiun bahan bakar Shell tak memiliki saingan sehingga restoran Sanders laris manis. Sejak tahun itu pula, Sanders fokus menggarap restorannya hingga terkenal di kalangan masyarakat Kentucky. Sanders kemudian mendapatkan gelar kolonel non-militer, satu gelar tertinggi di negara bagian Kentucky pada tahun 1935. Pada tahun 1940, Sanders menyelesaikan resep rahasia KFC menggunakan alat bertekanan tinggi yang membuat ayam lebih cepat matang dibandingkan dengan digoreng pada katel. Langkah penting Sanders pada bisnisnya terjadi pada tahun 1952 saat Sanders memutuskan menjadikan KFC sebagai restoran waralaba. Dan pada awal 1960-an, KFC menjadi salah satu restoran siap saji yang berekspansi ke luar negeri. KFC pun dapat ditemukan di Inggris, Kanada, Jamaika, dan Meksiko. Kejadian penting lain bagi Sanders dan KFC terjadi pada tahun 1964 saat Sanders akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaannya KFC senilai $2 juta Amerika Serikat pada rekan bisnisnya di Kentucky. Meski telah menjual KFC, tak berarti hubungan Sanders dengan KFC berakhir. Pada tahun 1974, Kolonel Sanders sempat menuntut KFC senilai $112 juta Amerika karena dianggap menggunakan nama dan wajahnya untuk menjual produk-produk selain ayam goreng. Gugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dan Sanders memperoleh kompensasi sebesar $1 juta Amerika Serikat. Sang legenda ayam goreng, Kolonel Sanders menutup mata selama-lamanya pada tahun 1980 di usia 90 tahun. Sanders dengan segala kontroversinya tetap menjadi sejarah di industri restoran dunia. Meski Sanders sebelum akhir hayatnya mengatakan KFC sudah tidak lagi menggunakan resepnya, KFC nyatanya masih menjadi salah satu makanan favorit di seluruh dunia. Dan Sanders tetap dikenang karena membuat restorannya terkenal sebagai jagonya ayam. Saya akan mengutip sedikit sebuah buku yang terkenal berasal dari negeri Tiongkok berjudul The Art of War, karangan dari Sun Tzu, yang menyebutkan bahwa when you understand your competitors and yourself, you will always win. Dimana maksudnya, jika perusahaan multinasional itu sudah tahu dirinya sendiri, kekuatan dan kelemahannya, begitu juga sudah tahu dengan kekuatan dari pesaingnya, maka dia akan selalu memenangkan kompetisi dimanapun MNC tersebut berada.